Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, jumpa lagi bersama kami di channel Bimbel Mafiska Gemilang. Pada video ini kita akan membahas latihan B refleksi halaman 164 buku matematika kelas 9 SMP. Untuk adik-adik yang baru pertama kali bertemu dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, like, dan share, dan hidupkan tombol loncengnya. Mudah-mudahan video-video dalam channel ini akan bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Langsung kita mulai soal nomor 1. Berdasarkan pengamatan kalian pada gambar 3.32, apakah gambar berwarna biru merupakan hasil refleksi dari gambar berwarna merah? Jika ya, gambarkan garis refleksinya. Oke, untuk A, ini dia bukan merupakan hasil refleksi ya, karena ketika kita buat sumbu refleksinya atau cerminnya, maka antara warna merah dengan biru ini tidak saling tegak lurus ya dengan refleksinya, dengan sumbu refleksinya ya. Nah, jadi kalau kita buat misalkan di sini, nah, ketika kita buat sumbu refleksinya di sini, maka titik ini dia tidak tegak lurus dengan titik ini. Kemudian kalau kita lihat gambarnya, untuk sisi yang sebelah kiri ini lebih pendek daripada yang kanan. Jadi ini bukan merupakan refleksi ya. Ini kita bisa buat ini bukan hasil refleksi. Oke, untuk yang B, nah yang B ini merupakan hasil refleksi karena dia sama. Nah, di mana letak garis refleksinya? Gambar garis refleksinya dia tepat di tengah sini ya. Jadi ini merupakan hasil pencerminan. Nah, seperti ini ya, refleksi. Ini garis refleksinya. Kemudian untuk yang ke C, ini juga ya, hasil refleksi. Di mana letaknya? Nah, di sini ya. Jadi dia tepat. Nah, ini hasil refleksinya. Kemudian ini kita buat juga ya. Ya, refleksi. Oke, untuk yang D ini juga hasil refleksi. Jadi refleksinya dia kiri atas kanan bawah ya. Ini kalau seperti ini nanti refleksi terhadap Y sama dengan min X. Nah, tapi ini kita hanya buat untuk sumbunya saja atau garis refleksinya. Nah, ini garis refleksinya. Berarti yang D ini ya refleksi. Oke, ini untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pasangkan dengan benar jenis refleksi dengan hasil refleksinya dari titik 2,3. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi untuk sumbu X kita cari terlebih dahulu. Di sini. Misalkan kita buat saja ini titiknya adalah A, misalnya. Nanti A untuk sumbu X, berarti misalkan ini rumusnya X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka A aksen ini akan menghasilkan X, negatif Y. X, negatif Y. Nah, jadi kalau titiknya A adalah 2, negatif 3, maka ini hasil refleksinya adalah X-nya tetap, Y-nya berubah. Jadi 2, negatif, ini negatif jadi positif. 2,3. Nah, ini jadi untuk yang pertama ini pasangannya 2,3 terhadap sumbu X. Jadi 2,3 ke sini ya.
Nah, sini kalian bisa garis nanti. Kemudian yang kedua, terhadap sumbu Y. Ini sumbu X ya tadi ya. Sumbu X. Sekarang sumbu Y. Jika A, X, Y refleksi terhadap sumbu Y, maka A aksen ini akan menjadi negatif X, Y. Nah, ini rumusnya. Jadi untuk titiknya 2, negatif 3. Jadi yang pertama soal ini tetap ya. Maka bayangannya akan menjadi negatif 2, negatif 3. Ini terhadap sumbu Y. Kemudian yang berikutnya, titik pusat 0,0. Untuk titik pusat 0,0, jika titiknya adalah X, Y, maka bayangannya A aksen menjadi negatif X, negatif Y. Jadi untuk A 2, negatif 3, 2, negatif 3, maka bayangannya menjadi negatif 2, 3. Negatif 2, 3 berarti ke bawah sini ya. Jadi untuk 0,0 ke bawah sini. Berikutnya untuk Y sama dengan X. Y sama dengan X. Nah, untuk Y sama dengan X, jadi jika titik A, X, Y, maka bayangannya A aksen ini menjadi Y, X. Untuk X, Y sama dengan X ya. Jadi untuk titiknya 2, negatif 3, maka bayangannya A aksen negatif 3,2. Nah, ini untuk Y sama dengan X. Berikutnya, untuk Y sama dengan negatif X. Y sama dengan negatif X. Nah, di sini rumusnya untuk X, Y, maka bayangannya adalah A aksen sama dengan aksen. Maka bayangannya adalah A aksen negatif Y, negatif X. Negatif Y, negatif X ya. Jadi untuk titik A 2, negatif 3, maka bayangannya A aksen sama dengan ini negatif Y. Ini Y-nya negatif 3, jadi negatif 3 jadi positif. Positif 3, negatif 2. Oke, nah ini untuk Y sama dengan negatif X. Kemudian kita geser sini saja ya. Nah, ini pembahasannya kita geser untuk yang ke X sama dengan 3, maka A saja ya. A, X, Y ini bayangannya adalah A aksen 2 dikali. Ini misalkan X sama dengan K ya. Ini X sama dengan K. Nanti 2 dikali K dikurang X, Y. Ini rumusnya. Jadi untuk titik A masih sama soalnya tadi 2, negatif 3. Maka bayangannya A aksen
2 dikali K-nya adalah 3. 2 dikali 3 dikurang. Ini X-nya 2, Y-nya negatif 3. Jadi A aksen 2 dikali 3, 6. 6 dikurang 2, 4. 4, negatif 3. Oke, berarti jawabannya yang ini ya. Nah, 4, negatif 3. Kemudian untuk yang terakhir, Y sama dengan negatif 1. Nah, rumusnya untuk AX, Y, maka bayangannya A aksen. Nah, ini sama aja untuk Y sama dengan H ya. Ini X-nya tetap, 2 dikali H dikurang Y. Jadi untuk titik 2, negatif 3 terhadap Y sama dengan negatif 1. Jadi bayangannya adalah 2 tetap, X-nya tetap, 2 dikali H-nya negatif 1 dikurang Y-nya negatif 3. Negatif ketemu negatif jadi positif, jadi tambah 3. Jadi A aksen 2, 2 dikali negatif 1, negatif 2. Negatif 2 ditambah 3. Jadi 1. Jadi jawabannya 2,1. Nah, adik-adik tinggal pasangkan saja ya. Jadi bisa kita buat misalkan ini ya, kami tulis di sini aja. Oke. Jadi pembahasannya untuk yang pertama terhadap sumbu X maka hasilnya 2,3. Berarti ke sini 2,3. Nah, ini ya. Kemudian terhadap sumbu Y negatif 2, negatif 3. Ini ke sini. Kemudian yang ketiga terhadap pusat 0,0 negatif 2,3 ke bawah. Terhadap Y sama dengan X negatif 3,2. Sini ya. Negatif 3,2. Y sama dengan negatif X 3, negatif 2. Atas 3, negatif 2. Kemudian Y sama dengan, oh salah ini ya, X sama dengan 3 yang ini ya. Ini salah, ini X sama dengan 3. X sama dengan 3, hasilnya 4, negatif 3. Ini ke sini ya. Terakhir, Y sama dengan negatif 1, 2,1. Terakhir ini ya. Nah, pas cukup. Ada semua pembahasannya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Kita baca terlebih dahulu soalnya. A 5,2, B 8,5, dan C 2,1 adalah titik-titik sudut segitiga ABC. Tentukan koordinat segitiga A aksen, B aksen, C aksen sebagai bayangan refleksi masing-masing terhadap sumbu X, sumbu Y. Titik pusat 0,0, Y sama dengan X, dan Y sama dengan negatif X. Gambarkan kelima proses refleksi tersebut. Oke. Di sini kami sudah buatkan tabel, jadi untuk mempermudah menjawabnya ini ya. Jadi kita buat yang pertama ini titik awal
segitiga. Kemudian nanti ini refleksi terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu Y, ini terhadap titik pusat 0,0, Y sama dengan X, dan Y sama dengan negatif X. Nah, ini kakak sudah letakkan rumus-rumusnya untuk mempermudah kita dalam menjawab. Ya. Yang pertama untuk A 5,2. Maka terhadap sumbu X, maka A aksen bayangannya adalah terhadap sumbu X, X-nya tetap. Berarti 5, negatif 2. Yang ini P aksen kita buat ke sini aja ya, ke bawah dulu ya. Jadi X-nya tetap 8, negatif 5. Sedangkan C aksen ini 2, negatif 1. Nah, ini untuk titik-titik dari segitiga ABC direfleksikan terhadap sumbu X. Kemudian terhadap sumbu Y, X-nya berubah, Y-nya tetap. Jadi untuk aksen ini negatif 5, Y-nya 2 tetap. B aksen negatif 8, 5. Kemudian C aksen ini 2-nya berubah, negatif 2, 1. Kemudian untuk titik pusat 0,0, refleksi bayangannya terhadap titik pusat 0,0. Nilai X dan Y-nya berubah. Jadi A aksen, ini A aksen ya. Ini menjadi negatif 5, negatif 2. Kemudian B aksen negatif 8, negatif 5. C aksen negatif 2, negatif 1. Nah, ini lebih ringkas. Kemudian untuk Y sama dengan X, ya, tinggal dibalik saja. Jadi 2,5, karena Y-nya ke depan. Ini B aksen, ini kita dapat menjadi 5,8. 8,5 menjadi 5,8. Kemudian untuk C aksennya ini 2,1 berarti 1,2. Nah, ini untuk Y sama dengan X. Terakhir untuk Y sama dengan negatif X. Bayangannya negatif Y, negatif X. Jadi A aksen negatif 2, negatif 5. Kemudian B aksen negatif 5, negatif 8. Negatif itu ya. Negatif 8 ini. Kemudian untuk C aksen negatif 1, negatif 2. Nah, ini untuk hasil refleksinya. Sekarang gambarkan kelima proses refleksi tersebut. Kita gambar terlebih dahulu titik asalnya 5,2. Ini 8,5 di sini ya. 2,1 di sini. 5,2 ini titik A. 8,5 B, 2,1 C. Ini gambarnya hampir ini ya, tipis sekali ya gambarnya.
Ini kita hubungkan. Nah, ini bayangan terhadap sumbu X. Ini A aksen, ini B aksen, ini C aksen. Sekarang pencerminan terhadap sumbu Y. Sumbu Y ke sini. Berarti ini jadi A-nya negatif 5,2. Sini. Negatif 5,2. B-nya negatif 8,5. Negatif 8,5 ke atas. C-nya negatif 2,1 di sini. Oke. Ini tadi A aksen, B aksen, C aksen. Kita hubungkan titiknya. Ini juga sini. Nah, ini bayangan terhadap sumbu Y. Kemudian bayangan terhadap 0,0. Negatif 5, negatif 2. Di sini. Negatif 5, negatif 2 ya. Untuk titik A. Kemudian negatif 8, negatif 5. Negatif 8, negatif 5 ke bawah. Di aksen. Negatif 2, negatif 1 di sini. Di aksen. Kita hubungkan. Nah, ini terhadap 0,0. Sekarang terhadap Y sama dengan X. A aksennya 2,5. 2,5 ke sini. 2,5 A aksen. 5,8. 5,8 ke atas. Sini ya. Di aksen. Kemudian 1,2. 1,2 di sini. Nah, untuk yang Y sama dengan negatif X, karena tadi videonya terputus ya, habis memori, jadi tidak terekam. Nah, ini untuk bayangan Y sama dengan negatif X, jadi negatif 2,5, negatif 2,5 titik A-nya di sini. Kemudian B-nya negatif 5, negatif 8 ini. Negatif 1, negatif 2 ini tinggal kita hubungkan. Nah, ini untuk yang Y sama dengan negatif X. Jadi ada 6 gambar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Berikutnya kita akan bahas ke soal nomor 4. Kita segi 4 KLMN dengan K1,2, L 6,4 dan M 8,3 dan N 3,1. Tentukan koordinat segi 4 K aksen, L aksen, M aksen, N aksen sebagai hasil refleksi. Segi 4 KLMN terhadap X sama dengan 3. Gambarkan segi 4 beserta bayangannya pada bidang koordinat. Oke, kita tulis terlebih dahulu di sini. Ini langsung saja Kakak akan tuliskan ya. Soal 4. Di sini X sama dengan 3. Refleksi terhadap X sama dengan 3.
Nah, kita tahu bahwa untuk refleksi terhadap X sama dengan K, ya. Refleksi terhadap X sama dengan K untuk P, X, Y, maka bayangannya adalah P aksen 2 dikali K dikurang X, Y. Ini rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya ya, kurang dekat, kita dekatkan dulu sini. Nah, sekarang untuk titik KLMN-nya, untuk K 1,2, L 6,4, M 8, negatif 3, dan N 3, ini negatif 1, 3, negatif 1, maka bayangannya K aksen 2 dikali K, K-nya 3. Jadi 2 dikali 3 dikurang X-nya 1, Y-nya 2. Jadi K aksen 2 kali 3, 6, 6 dikurang 1, 5. 5,2. Kemudian untuk L aksen, boleh pakai tabel, boleh juga langsung seperti ini ya. 2 dikali 3, 2 dikali 3, K-nya dikurang X-nya 6,4. Jadi L aksen 2 kali 3, 6, 6 kurang 6, 0, 0,4. Untuk M aksen 2 dikali 3 dikurang X-nya 8, negatif 3. Jadi 2 dikali 3, 6, 6 dikurang 8, negatif 2 ya. M aksennya negatif 2, negatif 3. Kemudian untuk N aksen 2 dikali 3 dikurang 3, negatif 1. Jadi N aksennya adalah 6 dikurang 3 jadi 3, negatif 1. Nah, ini untuk titik-titiknya. K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen. Terhadap X sama dengan 3. Gambarkan segi 4 beserta bayangannya pada bidang koordinat. Nah, berikutnya akan kita gambar. Kita lihat di sini X-nya 8, paling jauh ke kanan, ke kirinya 2. Jadi cukup seperti ini, guys. Berikutnya kita letakkan titik-titiknya. K 1,2, kemudian L 6,4, kemudian M 8, negatif 3, kita tambah saja titiknya. Kemudian N 3, negatif 1. Berikutnya kita hubungkan ya. Kita hubungkan titik-titiknya. Kita buat ke KN dulu ya. Tidak apa-apa. K ke L, kemudian L ke M, kemudian M ke N. Nah, tadi untuk refleksinya terhadap garis X sama dengan 2 ya. Kita buat refleksinya. X sama dengan 3. Sekarang untuk ke aksen 5,2, kemudian L aksen 0,4,
M aksen negatif 2, negatif 3. Dan N aksen terakhir 3, negatif 1 berimpit di titik N ya. Karena dia tepat pada sumbu atau pada cermin. Jadi N aksennya berimpit dengan N. Tinggal kita tarik garis. Kita hubungkan terlalu ke pinggir ya. Kita hubungkan titik-titiknya, jadikan garis L aksen ke K aksen, kemudian ke M, ini M ke N, kemudian kita hubungkan juga L ke N. Nah, oke, demikianlah untuk hasil dari refleksi. Nah, coba kita geser sedikit ya. Ini untuk soal nomor 4, gambar dan bayangannya dengan refleksi X sama dengan 3. Soal nomor 3, perhatikan gambar 3.3. Di sini sudah kami pindahkan ya gambarnya. Nah, kita diminta refleksi atau segitiga ABC terhadap garis Y sama dengan 2. Gambarkan bayangan refleksi segitiga ABC terhadap Y sama dengan 2. Dan ini sudah kakak titik-titik, ternyata nggak ada suaranya. Jadi kita ulang ya. Nah, ini A ke Y sama dengan 2. Ini satu satuan, berarti ke atasnya juga satu satuan. Di sini titik A aksen. Kemudian yang B-nya ini 2 ke bawah, berarti 2 ke atas. Ini jadi B aksen. Ini yang C-nya kita lihat dari sini 1 2 3 4. Berarti ke atasnya juga 4. 1 2 3 4. Nah, di sini C aksen. Nah, sekarang tinggal kita hubungkan saja garis-garis atau titik-titiknya ya. Hubungkan titik A aksen ke B aksen. Kemudian B aksen ke C aksen. Terakhir A aksen ke C aksen. Oke, nah demikianlah untuk gambar dari bayangan segitiga ABC ya. Oke, kalau misalkan ada diminta titiknya untuk A tadi di sini adalah 3,1, B negatif 2,0, C. Oke adik sekalian, nah ini titik awal refleksi terhadap Y sama dengan 2. Kemudian ini titik bayangannya. Nah ini gambarnya, sebenarnya ditanya hanya gambar saja. Jadi videonya terpotong karena memorinya sudah habis ya, jadi nggak tahu kalau nggak terekam. Ya, terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung di video lainnya. Kami Heri, Bila Taufik, Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!